Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Wah, ini buat bekalan nih, roti cocok banget ya, selembut kapas. Udah lama banget aku nggak pernah bikin roti-roti begini teman-teman, cuma beda proses aja, beda cara sama metode. Ternyata segampang ini, semudah ini. Dan tahu nggak sih, biasanya aku tuh pakai pilih-pilih roti yang tepungnya itu yang harus ABC ya, ternyata ini cuma pakai cakra aja tuh bisa lembut kayak gini. Jadi kesalahanku itu adalah di prosesnya. Yo teman-teman, ikuti caraku ya supaya dapat lembutnya roti kayak gini, tapi dengan bahannya ekonomis gitu kan. Jadi lebih fantastis lah, nggak kapok-kapok gitu. Aku senang banget ternyata bisa bikin roti yang lumayan lah menurut pandanganku itu udah segini udah bagus gitu ya teman-teman, karena aku awam banget. Dan juga bikin saus keju sendiri dari kentang dan bener-bener surprise ya, tuh kan lembut banget, teksturnya itu sangat-sangat empuk ya teman-teman. Apalagi kalau bisa pakai isiannya macam-macam ya, ada coklat dan sebagainya. Ini karena aku udah pengen banget bikin roti yang gurih-gurih rasanya, yang pakai kentang juga gitu, walaupun nggak bermozzarella. Jadi bener-bener ekonomis tapi rasanya juga mantep ya, nggak kalah enak dari yang pakai mozzarella tentunya. Memang kalau bikin roti itu ternyata harus mikirin proses ya teman-teman, harus pakai proses dan teknik juga sebenarnya. Dan inilah tepung sejuta umat ya, kalau kalian mau beli boleh cek di kolom deskripsi ya, aku kasih linknya ya, biar dapat harga murah 12 ribuan. Tepung cakra yang bening maupun yang premium sama saja ya, mau pilih yang mana saja itu hasilnya bagus. Ternyata tahap pertama itu harus air dulu ya teman-teman. Air ini aku pakai air yang air hangat aja, biasanya kan selalu pakai susu cair yang dingin, terus tepungnya itu dibanjur sama susu cair atau air gitu. Jadi itu terus yang selalu aku bikin. Nah ini aku coba dengan dimulai dengan air dulu ya, air hangat sebanyak kurang lebih 200 ml ya. Jangan lupa ya teman-teman, kasih ragi instannya 2 sendok teh aja udah cukup. Ini sendok aku tuh 1/4 sendok teh, jadi butuh 4 sendok ini ya. Kalau ditakar sendok teh berarti sekitar 2 sendok teh aja. Dan pastikan ya teman-teman, kalau pengen tahu beraktif atau enggak raginya, ini bisa didiamkan dulu, aduk-aduk sampai raginya itu mantep lah gitu. Dan ini belum lama aku beli, jadi masih oke lah ya. Aku pakai sap instan, teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi untuk pembelian ragi sap instan. Ini bagus banget menurut saya ya, tahan lama dan bagus gitu. Dan saya kasih 1 butir telur ya, ini kita aduk-aduk aja. Biasanya tuh ya kalau aku bikin bluder atau roti-roti gitu pakai kuning telurnya aja, ternyata pakai 1 butir telur aja udah bikin rotinya bagus, cakep, empuk ya, lembut. So ini kita kocok-kocok ya sampai kecampur rata. Kalau teman-teman gak yakin ya pakai ragi merek apapun, misalnya takut udah gak aktif, teman-teman tes aja dengan air 5 sendok makan boleh, atau air secukupnya, lalu tambahkan ragi, diamkan sampai berbuih. Kalau udah berbuih bagus berarti raginya masih aktif, bisa langsung dicampur sama air ya. Ini telur, ragi sama airnya udah bercampur dengan rata ya. Kita siapkan timbang ya, terigu protein tinggi aku pakai cakra ya, mau yang bening maupun yang enggak bening sama aja, itu sekitar 300 gram. Untuk tepungnya itu tidak langsung sekaligus ya, bertahap sambil diaduk-aduk, kita campurkan tepungnya sedikit-sedikit ke dalam air ini. Kalau sekaligus itu kaget juga ya, jadi memang benar kata chef-chef itu ya, jadi kalau terigu itu harus masukinnya dikit-dikit. Dan ini rahasianya lagi teman-teman, kasih sebanyak 2 atau 3 sendok makan, dikira-kira aja, mau 2 sendok makan boleh, 3 sendok makan boleh, minyak goreng ya. Jadi biasanya tuh kalau minyak goreng aku tambahin ketika aku ngulenin yang udah
lengket banget. Nah, kali ini tidak, minyak gorengnya campur semua dengan adonan air dan telur. Kalau mau manis, tambahkan juga susu kental manis ya sebanyak 2-3 sendok makan, atau bisa juga dikasih gula pasir atau gula halus ya. Campurkan semua, tapi paling enak sih kental manis aja karena bisa langsung berbaur ya, bisa langsung nyampur ke adonan airnya. Nah, ini kita aduk perlahan sampai semuanya kecampur, jangan sekaligus ya, aduknya sedikit-sedikit aja ya. Ini kita campurkan 1 sendok makan butter, aku pakai Hellmann's butter, juga garamnya setengah sendok teh aja, udah cukup ya. Lalu kita uleni sampai semuanya kecampur rata. Ini video durasi panjang banget ya, setengah jam lebih. Sengaja memang nggak aku banyak skip ya, apa adanya aja nih teman-teman, biar tahu ya. Dan kalau memang nih baskomnya ditaruhin lap dulu ya, biar dia paten gitu, nggak bergeser-geser. Dan kalau memang teman-teman merasa pegel, ini bisa ditunda dulu ya 2-3 menit ya, sampai tepungnya atau adonannya itu lebih kali sedikit-sedikit lebih lentur gitu. Ini juga penambahan tepungnya juga nggak sekaligus dikasih ya, karena kita lihat dulu, rasakan kelembabannya sampai di mana. Terlalu lengket banget enggak, kalau terlalu lengket banget kita kasih tepung lagi. Jadi 300 gram tepung itu enggak semuanya dituangkan ya, karena ketika kita tambahin butter itu ada nambah kelembaban ya teman-teman. Sekiranya masih lengket bisa tambahkan tepung ya yang 300 itu ya, tuh seperti ini ya teman-teman. Mau disemuain juga boleh ya. Jadi ketika ngulenin lagi nggak ditambah minyak goreng lagi, karena minyak gorengnya itu udah nyampur di adonan air tadi ya. Biasanya ketika proses di sini aku suka nambahin minyak goreng, tapi kali ini tidak ya.
karena semua bahan udah dicampur ke adonan air tadi. Ini kalau kita nggak pengen pegel, kita tunda dulu ya 5 menit, 3 menit boleh, sampai semuanya kecampur seperti ini. Akhirnya tidak terlalu lengket karena minyak gorengnya udah kita campurin di depan tadi ya. Ini udah menit ke berapa ya, agak aku skip sedikit ya, palingan 7-8 menit lah ya. Kalau teman-teman punya mixer yang buat adonan roti boleh, lebih baik, karena aku tidak punya jadi pakai ulen tangan aja. Jangan khawatir, meski ulen tangan hasilnya juga cantik bagus ya rotinya. Dan ini cepat banget, tidak lengket ya, cepat banget dia kalisnya. Karena itu tadi ya, minyak gorengnya letakkan di pas campuran air tadi gitu, jadi lebih enak. Dan ini kalau mau lentur teman-teman bisa diamkan juga 5 menit, nanti juga dia akan mulur sendiri ya. Setelah itu uleni lagi sampai 2-3 menit udah cukup, kurang lebih ya teman-teman. Kalau punya mixer adonan roti sih lebih enak lagi, nggak usah di seperti ini juga nggak dibanting-banting banget, cuman ya seperti ini aja kayak orang nyuci baju gitu ya. Dan rasakan udah lentur apa belum ya. Biasanya kalau udah halus banget tuh kerasa di tangan. Kalau adonannya udah lentur, udah mulus gitu kan, udah dipegang enggak gerinjel-gerinjel, itu udah bagus gitu. Kita pijit-pijit aja kayak gini. Setelah itu kita stretching ya, kita cek seperti ini kurang lebih. Udah kenceng banget gak? Ini kalau kenceng ya kelihatan apa namanya tuh window glutennya ya, atau serat tipis, selaput tipisnya itu kalau kita lebar-lebarin gini dia kenceng banget, berarti udah mantep lah gitu. Diamkan 1 jam ya, atau 2 jam juga boleh ya, pokoknya sampai mengembang full seperti ini kurang lebih. Lalu kita siapkan saus ya teman-teman. Ini udah ketunda sama pembuatan saus aja udah beberapa menit gitu. Ini ada tapioka sebanyak 3 sendok makan, dicampur air panas, aduk sampai rata ya. Dan ini ada keju spready ya. Ini kentang yang udah aku blender sebanyak 250 gram. Jadi 2 butir kentang yang ukuran sedang itu aku kupas lalu direbus, kemudian campur air, potong-potong dulu, potong kasar, campur air secukupnya biar dia lembut. Nah setelah lembut tuangkan ke panci. Setelah kentang ini udah di blend ya, tambahkan 1 atau 2 blok ya, lebih enak 2 blok keju oles spready. Belinya di mana teman-teman, check out aja di kolom deskripsi, ada link untuk pembelian keju spready ini, karena aku suka banget nyetok keju spready untuk pembuatan macam-macam ya, saus keju, bisa juga untuk puding dan lain sebagainya. Dan keju oles itu rasanya enak ya, gurih, asinnya tuh berasa. Dan diaduk-aduk ya. Setelah itu masih ada tambahan yang lain tentunya. Siapkan susu cair ya, butter ya, garam, terus ada lagi keju cheddar juga ya yang udah diparut. Ini kita aduk-aduk dulu karena masih agak kasar-kasar. Kita cacah-cacah gini ya supaya kecampur semuanya. Sampai belepotan ke tangan aku ya. Jadi untuk kentangnya aku pakai kentang yang warnanya kuning ya teman-teman. Pilih kentang yang warnanya kuning, itu lebih pulen, lebih enak dibanding kentang yang warnanya putih. Kentang yang warna kuning itu bisa buat somai, bisa buat keripik ya, bisa buat french fries juga bisa ya. Oke, ini sudah di mixer. Kenapa? Biar rata aja, biar semuanya kecampur antara kentang sama keju cheese-nya ya. Ini akan kita masak tentunya, yang udah dicampur 200 gram keju parut cheddar ya. Setelah dicampur keju parut cheddar, kita tuangkan susu
cair sebanyak 200 ml ya. Untuk keju cheddarnya bebas ya, boleh merek apa aja. Di showcase aku ya, Tokopedia itu ada yang Emina Procis, bukan Emina Procis ya, beda lagi. Emina keju parut, pokoknya yang mana aja ya, mau yang Procis cheddar, mau yang Emina cheddar, sama aja ya, rasanya dua-duanya enak, gurih gitu. Dan ini aku pakai yang campuran ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk, kalau mau di mixer lagi juga bisa, nggak di mixer lagi juga dia nanti larut ya. Kalau mau di mix lagi juga lebih enak. Kalau enggak pun nanti berasa ada rasa keju-kejunya ya, yang parutan kejunya itu berasa banget. Dan masih belum cukup ya. Kalau udah cukup segini juga nggak apa-apa. Kalau mau ditambahin mayones juga nggak masalah ya. Ini aku penasaran aja beli McLouis mayo itu, ternyata kecutnya itu tinggi banget ya. Maksudnya lebih, yang ori ini lebih kecutnya kentara banget. Ya tambah dikit nggak apa-apa lah ya, cuma penasaran doang nih, kepo. Juga aku pakai merek lain ya teman-teman. Kalau mayones bisa beli di mana saja, aku taruhin tuh link showcase nya apa di kolom deskripsi ya. Untuk keju McLouis ya, maupun keju merek lain juga aku pakai nih yang Mazzoni ya. Mazzoni ini keju mayonesnya itu lebih kentara manisnya, jadi aku pakai agak lebih banyak Mazzoni. Dua-duanya enak, baik McLouis maupun Mazzoni, tergantung selera teman-teman. Kalau mau ada yang manis-manisnya pakai Mazzoni. Kalau yang McLouis itu agak lebih keasamannya lebih tinggi rasanya ya, tapi itu biasanya lebih bikin awet ya. Oke, kita campur semuanya ya, campur aduk semua. Kalau udah rata gini bisa dimasak dengan api kecil aja sampai meletup-letup, sampai mateng. Jangan lupa kasih butter 1 sendok makan dan juga garam secukupnya ya.
udah ditambahin sama seledri ya atau daun bawang. Kalau enggak pun teman-teman bisa pakai parsley. Ternyata kalau kebanyakan agak-agak pahit dikit ya, jadi sedikit aja untuk seledrinya ya. Kalau emang suka seledri itu juga bagus loh untuk mencegah penyakit kanker ya. Seledri itu bagus banget, banyak manfaatnya. Dan ini tadi adonannya udah mengembang, terus kita bagi dengan cara ditimbang, boleh sesuai ukuran takaran, sesuai selera aja boleh, mau bentuknya kayak apa bebas ya teman-teman. Kita isi dengan keju. Hati-hati melipatnya karena suka bocor ya, jadi rapatkan, rekatkan kayak ditempel-tempelin gini supaya tidak bocor ya teman-teman. Dan ujung-ujungnya tuh udah mulai bocor karena dia kan akan mengembang, jadi pastikan kita rapet-rapetin celah-celah yang kira-kira lipatan ini yang terbuka, karena dia butuh mengembang ya. Kalau mengembang biasanya tuh kalau nggak rapet nanti kebuka lipatannya. Jadi lipatan taruh di bawah, langsung dikerjakan lipat gulung sampai selesai.
Tips supaya atas bagian rotinya lembut ya, lembut empuk gitu, mengkilap. Ini kasih kuning telur yang udah aku campur sama 2-3 tetes madu. Nggak pakai madu juga nggak apa-apa. Kalau pengen lembut banget bisa kasih susu evaporasi ya. Evaporasi itu kayak dengan nabati ya. Jadi kalau nggak ada evaporasi pakai susu cair aja udah bagus ya. Ini kasih kental manis atau kasih madu biar warna kecoklatannya itu ada ya, muncul lah gitu, karena mengandung gula ya. Kalau dikasih gula kan dipanggang dia akan kecoklatan gitu ya. Kalau mau lembut ya teksturnya, tambahin juga susu evaporase atau susu cair ya. Setelah semua ini aku tambahin juga susu cair biar permukaannya tuh lebih lembut ya, lebih empuk. Ketika dipanggang itu dia nggak keras. Kalau keluar dari oven pas baru matang sih nggak apa-apa, namanya juga keras sedikit nggak apa-apa, tuh lama-lama dia akan empuk ya, dia akan mengkilap gitu, wajar ya. Nah ini susu cair yang udah kita campur sama kuning telur, sisanya kita basah-basahin aja di permukaan atasnya. Jangan lupa kasih topping apa namanya, sesuai selera ya, topping keju. Ini tadinya sih buat variasi aja teman-teman, aku belah-belah gini ternyata kurang belah ya, kurang inilah, soalnya aku takut kalau aku belah terlalu ini dalamnya kan soalnya lebih lembek ya, karena kejunya itu sama kentang itu lembek banget, nanti takut bocor. Jadi sekedarnya aja, iseng doang ini teman-teman. Tapi kalau isiannya padat ya boleh sih di belah-belah, nanti jadinya itu mekar gitu kan, kebelah-belah jadi cantik gitu. Tapi karena aku khawatir nih takut pada bocor, ya udahlah sesuaikan aja selera masing-masing ya teman-teman. Pun juga kalau pas udah mekar 2 kali lipat begini, itu pisau juga ngaruh, nggak boleh yang nggak tajam, wajib tajam gitu. Kalau mau pengen rotinya itu ada variasi belah-belah gitu ya. Nah gini teman-teman, kita kasih topping aja ya. Mau teman-teman kasih topping apa yang gurih-gurih ya, keju ini ya, keju sama parsley atau juga sedikit taburan daun seledri gitu.
Tuh pas mateng udah aku kasih butter ya, tuh kan kalau dikasih butter pas panas-panas dia akan empuk lagi tuh. Pokoknya nggak dikasih butter pun empuk sih ya, jangan khawatir, cuman lebih bagus mengkilap kalau dikasih butter pas keluar dari oven. Tuh teman-teman, ih mantep banget ya, enak lembut banget rotinya tuh ya. Ikuti cara aku yang tadi ya, walaupun cuma pakai ulen tangan, jangan khawatir, hasilnya menakjubkan, tidak kalah dengan pakai mesin tentu dong ya. Semangat selalu ya teman-teman, ikuti proses yang udah aku videoin yang tadi ya. Insya Allah roti teman-teman bagus ya, meskipun bahannya sederhana tanpa susu cair ya, pakai air doang sama terigu yang harganya gak mahal-mahal ya. Tuh kan mantep ya ketika dibelah itu. Wah, favorit banget sih kalau roti-roti yang gurih. Aku sukanya roti itu yang gak manis ya, gurih-gurih gini, jadi enak lah gitu ya. Oh ya, bisa juga ini sebagai ide garlic bread ya, kayak garlic bread gitulah pokoknya. Teman-teman juga bisa celupin di cream cheese kayak gitu ya. Cuman kalau garlic bread wajib pakai bawang putih bubuk ya, atau bawang putih yang dihaluskan. Jadi wanginya wangi bawang putih. Next time pengen deh bikin garlic bread yang enggak tuh teman-teman, gemoy-gemoy banget beneran. Aduh, aku puas banget ya. Soalnya udah lama, udah dari sebelum Ramadan itu bikin roti pas lebaran udah nggak bikin roti-roti lagi. Baru setelah mau lebaran haji bahkan ini ya gitu kan, baru bikin roti-roti kayak gini. Aduh senang banget karena udah ditagih mulu sama anak-anak, kapan bikin roti lagi gitu ya. Oke, next time bisa bikin roti tawar juga ya. Bahan adonan ini bisa buat roti tawar, roti manis, bluder dan sebagainya juga bisa ya, untuk takaran di rumah ya, untuk rumahan itu kan, untuk makan sudah dengan keluarga itu pokoknya enak. Yang penting udah bisa bikin lah gitu teman-teman. Jadi tepung sekilo itu bisa berkali-kali bikinnya. Sekilo kan ada 1000 gram ya, ini baru 300 gram ya. Oke, semoga bermanfaat, jangan lupa ya di subscribe.